Halo teman-teman. Kali ini saya akan merapikan bunga Pak Asoka ini yang sudah banyak dililit oleh tumbuhan sisik naga. Nanti akan saya bersihkan sisik naganya dan juga akan saya rapikan bagian bawahnya. Ini kan berantakan, nanti akan saya bersihkan. Kemudian yang pohon jambu ini akan saya buang saja karena nanti kalau pohon jambunya sudah besar, bunga asoka yang di belakangnya tidak akan terlihat dan kita akan bingung mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipelihara. Nah, ini karena bawah sini banyak batunya, jadi saya belum menggunakan gergaji pruning saya, dan saya akan menggunakan gunting ini dulu, gunting bunga, untuk memotong tunas-tunas yang tumbuh dari bawahnya. Nanti setelah rapi atau terlihat agak terang, baru dirapikan kembali menggunakan alat yang lain. Karena kegiatan membuang sisik naga ini adalah kegiatan yang jelimet, maka kita harus sedikit bersabar. Keras sekali. Mudah-mudahan guntingnya kuat untuk memotong dahan-dahan atau tunas-tunas yang ada di bawah sini. Membuang tunas-tunas yang ada di bawahnya sudah selesai, nanti tinggal rapikan menggunakan alat yang lain. Sekarang tinggal membuang lilitan sisik naga yang ada di bunga asoka ini. Membuang sisik naga seperti ini bisa dilakukan secara manual seperti yang saya lakukan ini, dan juga bisa menggunakan deterjen atau sabun yang dilarutkan ke dalam air, lalu airnya kita semprotkan ke sisik naga yang ada pada tanaman kita. Kalau kita membuang sisik naga secara manual ini seperti ini, sebaiknya kita menyediakan wadah atau tempat untuk meletakkan sisik naga yang sudah kita lepaskan dari tanaman atau batang yang dililit sisik naga. Karena kalau kita biarkan di bawahnya sini, nantinya sisik naga ini akan tumbuh kembali saat tanaman ini kita siram atau saat terkena air hujan. Jadi sebaiknya kita masukkan ke wadah, lalu nanti kita buang atau kita bakar tumbuhan sisik naganya ini. Nah, ini kalau tanaman teman-teman ada tanda-tanda ditumbuhin oleh tumbuhan sisik naga ini, sebaiknya sebelum dia menjalar lebih jauh atau lebih banyak menjalarnya, sebaiknya langsung dibersihkan saja. Karena kalau tumbuhan sisik naga ini sudah menjalar sangat liar seperti ini, tentunya akan sangat susah untuk membuangnya, atau membuangnya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga ada kalanya kita akan menjadi bosan saat membersihkan tumbuhan pengganggu ini. Jika teman-teman ingin memelihara atau menanam tumbuhan sisik naga ini, sebaiknya ditanam pada tunggul yang sudah mati, atau menanamnya bukan pada bunga yang masih hidup. Karena kalau tumbuhan ditumbuhi oleh sisik naga seperti ini, biasanya sudah pasti tumbuhan tersebut akan ada semutnya, karena semut dan sisik naga itu selalu bersamaan biasanya. Memang semut seperti ini tidak menggigit, atau menggigit pun tidak sakit, tetapi saat kita membuang sisik naganya, biasanya dia tuh akan menggerayangin tangan kita, sehingga kita akan merasa risih. Apa namanya tadi, menggerayangin itu merambat atau menempel pada tangan kita, sehingga kita tidak nyaman untuk bekerja. Nah, ini sisik naga yang sudah saya kupas, sudah saya lepaskan dan saya masukkan ke dalam ember.
Nantinya akan saya buang ke tempat sampah, lalu saya bakar. Oh ya, tadi saya mengatakan untuk membasmi sisik naga ini bisa dengan cara menyepray atau menyemprot dengan sabun atau deterjen yang dilarutkan ke dalam air. Tetapi sebaiknya untuk menyemprot menggunakan cairan sabun ini pada saat tanaman kita tidak sedang produksi atau berbunga, karena akan menyebabkan kerontokan pada buah atau bunganya nantinya. Tetapi kalau batangnya pendek, sebaiknya menggunakan cara manual seperti ini. Karena kalau menggunakan cairan sabun, saat cairan sabun itu netes ke tanah, biasanya hewan-hewan yang ada di dalam tanahnya akan keluar atau berkelojotan keluar, sehingga nanti bisa mati. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.